Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai iman. Kita sudah sampai kepada pokok yang ketujuh, yaitu perkataan dan perbuatan iman. Sesuai dengan Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan, tanpa tindakan, pada hakikatnya iman itu mati. Jadi tidak memberi faedah apapun. Jadi iman itu harus ditindaklanjuti dengan perbuatan. Ya. Nah, kita sudah melihat beberapa contoh dalam Alkitab tentang perkataan dan tindakan iman. Contoh yang pertama kita sudah melihat tentang perkataan iman Abraham. Ya, ketika Abraham harus mempersembahkan Ishak sebagai korban, maka di Gunung Moria itu Abraham katakan, di sini akan diadakan Tuhan. Itu satu perkataan iman yang dampaknya jauh ke depan, dan kita sudah pelajari justru di tempat itulah bait Allah yang dibangun oleh Salomo dibangunkan di tempat itu. Dan itu merupakan satu gambaran tentang gereja Tuhan dalam zaman perjanjian baru, ya. Sebab bait Allah berbicara tentang gereja Tuhan, ya. Gereja Tuhan, setiap orang percaya dibangunkan. Yesus katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Siapakah batu karang itu? Adalah Yesus sendiri. Melalui korban Kristus, gereja Tuhan didirikan. Baik, sekarang kita lanjut, yaitu perkataan dan perbuatan iman, tindakan iman dari seorang perempuan di dalam Markus pasal 5. Markus pasal 5, yaitu seorang wanita sakit mengalami pendarahan. Di dalam Markus pasal 5 ayat 25 kita baca. Markus pasal 5 mulai ayat 25. Dikatakan begini. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Kita lanjut kepada ayat 14. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ya. Puji Tuhan. Seperti yang kita sudah baca dan kita sudah dengar seringkali cerita tentang wanita ini yang mengalami pendarahan,
dikatakan dia sudah banyak mendengar tentang Yesus. Ya, sudah banyak mendengar tentang Yesus. Mungkin saja selagi dia masih mempunyai kemampuan materi, finansial untuk berobat kemana-mana, ya, maka dia belum ada keinginan untuk mendatangi Yesus. Tapi setelah semuanya habis, ya, dan di sini dikatakan wanita itu berkata, apabila kujamah saja ujung jumbai jubah Yesus, aku akan sembuh. Ya. Ini satu perkataan iman. Ya. Ini perkataan iman. Tetapi apalah artinya perkataan iman itu kalau tidak diikuti, ditindaklanjuti dengan tindakan perbuatan. Sebab itu dikatakan dia berusaha mendatangi Yesus dalam keadaan yang begitu fisik yang sangat lemah. Ya, sudah bayangkan 12 tahun mengalami pendarahan. Ya. Dengan keadaan fisik yang sangat lemah itu, dia berusaha untuk mendatangi Yesus sesuai dengan perkataan imannya. Asal saja kujamah dia ujung jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Itu perkataan iman. Dan itu menjadi kenyataan, kesembuhan itu menjadi kenyataan setelah dia melakukan tindakan iman. Tindakan sesuai dengan perkataan imannya. Dan itu yang terjadi. Dan Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau dan pergilah, engkau sudah sembuh. Jadi perkataan iman itu harus diikuti dengan tindakan perbuatan iman. Nah, dasar daripada perkataan dan tindakan iman itu adalah firman Allah. Ya, adalah firman Tuhan. Itu dasar perkataan dan tindakan iman. Itu dasarnya. Firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan sama adanya dari dulu. Yesus menegaskan langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan satu titik pun tidak akan berubah. Itu yang menjadi dasar bagi kita. Dasar dari perkataan dan tindakan iman kita itu adalah firman Tuhan. Ya. Bukan apa kata orang. Ya. Tetapi firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat contoh yang lain lagi. Ya. Yaitu perkataan iman Nabi Elia, tapi perbuatan itu dilakukan oleh janda Sarfat. Yang melakukan, yang menindaklanjuti perkataan iman dari Elia adalah janda Sarfat. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ayat yang sudah sering kita baca, 1 Raja-Raja 17 mulai ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Sampai di situ dulu. Ya. Elia mengucapkan perkataan iman atas dasar firman Tuhan. Elia katakan jangan takut, pergilah dan buat. Ya. Buatlah terlebih dahulu bagiku, lalu sesudah itu untuk anak muda, untuk engkau dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan. Ya. Beginilah firman Tuhan. Jadi perkataan iman daripada Elia didasarkan atas firman Tuhan. Elia katakan beginilah firman Tuhan, tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan berkurang, sampai nanti hujan turun. Jadi selama masa kekeringan kelaparan itu, tepung dan minyak itu tidak akan habis dan tidak akan berkurang. Itu perkataan iman dari Elia. Lalu dikatakan lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ya. Janda Sarfat itu melakukan. Ini adalah tindakan iman. Sesuai dengan perkataan iman dari Elia. Sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Jadi perkataan iman Elia yang didasarkan atas firman Tuhan ditindaklanjuti oleh janda Sarfat itu. Dan itu kemudian menghasilkan mujizat. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tidak habis, sesuai dengan perkataan iman dari Elia berdasarkan firman Tuhan. Sekali lagi, perkataan dan tindakan iman itu didasarkan atas firman Tuhan. Jadi bisa saja perkataan iman itu datang dari seseorang berdasarkan firman Tuhan, tapi yang melakukan tindakan iman itu bisa saja orang lain. Yang mendengarkan ucapan firman itu. Janda itu percaya kepada ucapan firman itu. Dia lakukan. Sesuai dengan ucapan daripada Elia. Secara manusia, tindakan itu bodoh. Tinggal segenggam kok, masih mau dibagi lagi, itu tindakan bodoh. Itu menurut akal manusia. Tapi menurut firman Tuhan itu mujizat. Karena arti mujizat itu sesuatu kejadian di luar akal pikiran manusia. Itu mujizat. Bertentangan dengan hukum Allah. Itu mujizat. Dan itu dihasilkan oleh perkataan dan tindakan iman. Perkataan dan tindakan iman. Itu yang terjadi di antara Elia dengan janda Sarfat itu. Jadi sangat mungkin terjadi perkataan iman disampaikan, diucapkan oleh seseorang berdasarkan firman Allah, lalu yang melakukannya orang lain yang mendengarkan ucapan itu. Contoh yang sama
Kita lihat di dalam Matius 17. Matius 17 ayat 24 sampai ayat 27. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Ya. Kita tahu bahwa pelayanan Yesus ini selalu dia dicobai dalam segala kesempatan oleh orang-orang Yahudi, khususnya para orang Farisi ahli Taurat, ya, orang Saduki. Dalam segala kesempatan mereka ingin mencobanya dengan tujuan untuk menjebaknya, untuk menjatuhkannya. Begitu juga dengan apa yang kita baca di sini. Ya. Mereka ingin menjebak Yesus dalam soal membayar pajak. Ya. Mereka tanya apakah Yesus dan murid-muridnya bayar pajak atau tidak. Bea. Mereka sudah tanyakan itu kepada Petrus. Begitu Petrus masuk ruangan, Yesus tanya, "Menurut kau, raja itu mendapat pajak dari siapa? Rakyatnya atau orang asing?" Petrus bilang, "Orang asing." Yesus bilang, "Kalau begitu karena kita termasuk rakyat, bebaslah kita dari pajak. Tapi supaya kita tidak menjadi batu sandungan, mari kita juga bayar. Sekarang engkau pergi ke danau, pancing ikan pertama yang engkau dapat, buka mulutnya, ada di dalamnya 4 dirham. Bayarlah pajak." Apa yang diucapkan Yesus itu perkataan iman. Ya. Itu perkataan iman. Yang melakukannya adalah Petrus. Dan Petrus menemukan tepat seperti apa yang Yesus ucapkan. Itu perkataan iman. Setiap hal, kata yang diucapkan Yesus itu adalah firman Tuhan. Jadi jelas perkataan iman Yesus itu adalah perkataan iman atas dasar firman Tuhan. Yang melakukannya, yang berbuat, yang menindaklanjuti perkataan iman itu adalah Petrus. Ya, bukan Yesus yang melakukannya. Petrus yang lakukan. Atas dasar perkataan iman dari Yesus. Dan betul, Petrus menemukan tepat seperti apa yang Yesus katakan. Bukankah itu mujizat? Ikan pertama yang dipancing oleh Petrus, seperti Yesus katakan, buka mulutnya, di dalam mulutnya ada 4 dirham uang. Entah itu ikan dapat uang dari mana, mungkin ada orang uangnya jatuh, ikan itu yang dapat. Ya.
Tetapi yang pasti bahwa sama halnya ketika kami hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ya, saudara, itu pun merupakan perkataan iman. Ya. Dan saudara yang mendengar, jemaat yang mendengar dan melakukannya, saudara melakukan tindakan iman. Katakan amin. Tapi berapa banyak orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak ada tindakan. Lalu apa yang menghalangi? Apa yang mempengaruhi sehingga setelah dengar tidak lakukan? Apa betul? Apa iya? Apa mungkin? Sama halnya ketika Yesus berjalan di atas air, ya, mendekati perahu di mana murid-murid berada. Mereka pikir itu hantu, tapi Yesus katakan, jangan takut, aku ini. Murid-murid mengenal suaranya. Spontan Petrus katakan, kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Apa yang Yesus katakan? Marilah. Itu perkataan iman. Marilah. Petrus lakukan. Dia turun dari perahu dan dia jalan di atas air. Tapi Alkitab katakan, karena kemudian dia merasai angin yang kencang itu, dan dia melihat gelombang itu, jatuhlah dia ke dalam air. Tapi Petrus sudah sempat berjalan di atas air. Dia berbuat seperti perkataan iman daripada Yesus. Marilah, jalanlah. Jadi kalau kita yang mendengar firman Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan, kita bertindak sesuai dengan ucapan firman Tuhan, ucapan hamba-hamba Tuhan, saudara, kita yang akan alami akibat dari perkataan iman dan tindakan iman yang kita lakukan. Jadi perkataan iman itu bisa diucapkan oleh seseorang dan langsung dia tindaki dan dia alami sendiri, seperti wanita yang pendarahan 12 tahun itu. Dia berkata, jikalau aku menjamah ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Itu perkataan iman. Dan dia lakukan dengan segala dayanya. Ya, menembus kerumunan orang banyak. Dia dapat menghampiri Yesus. Dia menjamah ujung jubah Yesus sesuai dengan perkataan imannya. Dan saat itu juga dia sembuh. Tetapi contoh yang berikut yang kita sudah lihat adalah mengenai Elia dengan janda Sarfat itu. Elia mengucapkan perkataan iman. Elia bilang, jangan takut, pergi dan buat, karena beginilah firman Tuhan. Tepung itu tidak akan habis, minyak tidak akan berkurang, sampai Tuhan menurunkan hujan. Wanita itu bertindak sesuai dengan ucapan perkataan iman Elia. Perkataan iman itu didasarkan atas firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin, saudara. Ya dan amin. Yang penting kita jangan bimbang dan ragu. Petrus menjadi bimbang. Ya, ketika dia melihat gelombang, dia jadi bimbang. Selama dia pandangannya kepada Yesus, dia tidak akan jatuh tenggelam. Tetapi ketika dia alihkan pandangannya kepada gelombang, jatuhlah dia. Karena dia kembali kepada pemikiran secara akal manusia.
Tapi selama dia memandang kepada Yesus, ya, bertindak sesuai ucapan Yesus, dia tidak akan tenggelam. Akhirnya Yesuslah yang harus mengulurkan tangan dan angkat dia kembali. Seperti perkataan iman Yesus kepada Petrus, pergilah pancing ikan, ya, nanti engkau dapati dalam mulutnya 4 dirham uang untuk bayar pajak. Ya. Petrus lakukan. Yesus katakan, ikan pertama yang engkau dapat. Rupanya Yesus sudah tahu modelnya Petrus ini. Siapa tahu ikan kedua mungkin 8 dirham di situ. Ya. Ternyata cuma ikan pertama seperti yang Yesus katakan. Dia pancing lagi, ternyata sudah tidak ada uang di dalam. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan perkataan dan tindakan iman. Contoh-contoh lengkap dalam firman Tuhan. Banyak sekali contoh dalam firman Tuhan. Ya. Daud memiliki perkataan iman. Ya. Menghadapi Goliat, Daud memiliki perkataan iman. Aku akan mengalahkan engkau. Aku akan memenggal kepalamu. Itu bukan sekedar perkataan, ya. Tapi Daud punya tindakan iman. Dia datangi Goliat, dia datangi, ya. Bukan sekedar ucapan, tapi perkataan Daud diikuti dengan tindakan iman. Dan benar, Daud menang. Jadi mujizat itu dihasilkan dari perkataan iman yang ditindaklanjuti dengan tindakan iman. Menghasilkan mujizat. Itu kepentingan kita dengan iman. Tapi ingat, tujuan utama dari iman adalah keselamatan jiwa. Bukan sekedar mencari mujizat, bukan. Ya. Bukan. Tapi tujuan utama dari iman adalah keselamatan jiwa. 1 Petrus 1 ayat 9. Ya. Itu tujuan iman kita. Ya. Tetapi selama kita hidup di dalam dunia ini, saudara, kita perlu perkataan iman dan tindakan iman. Menghadapi berbagai tantangan hidup ini, saudara, dalam banyak hal kita perlu perkataan iman dan tindakan iman. Jadi perkataan iman itu bisa datang dari seseorang atas dasar firman Allah dan orang lain yang melakukannya. Seperti saya katakan tadi, setiap ucapan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, itu dapat merupakan perkataan iman. Maka jemaat yang melakukannya, yang bertindak atas dasar ucapan perkataan iman dari kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang alami itu. Banyak jemaat yang alami. Ketika dia mendengar pemberitaan firman Tuhan yang juga merupakan perkataan iman, kemudian ditindaklanjuti, dilakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa bimbang, tanpa ragu, dialami. Dialami pertolongan Tuhan, dialami mujizat dari Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu mari kita belajar bukan mendengar saja, ya, tapi mari kita belajar melakukannya atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dengan satu kepercayaan, firman Tuhan itu ya dan amin, tidak mungkin salah, ya, tidak mungkin salah. Karena itu ketika kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, kita simak betul, kita harus konsentrasi betul, perhatikan betul-betul, ya.
setiap pemberitaan firman Tuhan. Supaya kita pun dapat melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Sebab pemberitaan firman Tuhan itu, saudara, bukan hanya menyangkut kehidupan hari ini, yang sekarang ini, tapi menyangkut kehidupan untuk hari yang akan datang, masa yang akan datang. Perkataan iman yang disampaikan oleh Elia kepada janda Sarfat itu bukan cuma untuk kepentingan hari itu, tapi Elia katakan sampai Tuhan akan menurunkan hujan. Dan kita tahu kelaparan, kesukaran yang terjadi pada waktu itu, kekeringan yang terjadi sesuai dengan ucapan Elia itu, saudara, 3 tahun lebih. Jadi perkataan iman dari Elia itu menyangkut kepentingan hidup janda itu untuk selama kurang lebih 3,5 tahun. Bukan cuma kepentingan hari itu. Nah, itulah kepentingan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan itu sama dengan perkataan iman dari hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Tetapi kitalah yang harus melakukan, kita yang harus melakukan tindakan iman sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Kalau yang diberitakan itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lakukan, saudara. Jangan lakukan, percuma. Tapi selama itu sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Saudara akan alami betapa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Yang Alkitab katakan kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Tak terbatas